Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anda semuanya. Semoga tetap semangat dalam mengikuti materi kita hari ini, materi akidah akhlak kelas 11. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana aliran Khawarij dan Syiah, aliran ilmu kalam Khawarij dan Syiah, di mana dua aliran ini muncul ketika adanya tahkim. Nah, jadi awal munculnya aliran-aliran ilmu kalam ini itu bermula dari peristiwa tahkim. Nah, untuk selanjutnya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang aliran Murji'ah. Boleh dilihat di LKS-nya itu ada aliran Murji'ah. Nah, kita lihat latar belakangnya ataupun sejarahnya. Jadi Murji'ah itu berasal dari bahasa Arab arja'a, artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Nah, peristiwa ini kan Murji'ah ini lahir ketika adanya peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, sehingga munculnya kelompok baru namanya kelompok Khawarij. Sedangkan kelompok Syiah itu kan ada di rombongan Ali. Nah, antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khawarij ini ada satu kelompok yang tidak mau ikut campur atau tidak mau memihak kepada tiga orang ini. Nah, nama kelompok tersebut adalah aliran Murji'ah. Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya tidak diketahui dengan pasti, tetapi Syahrastani menyebutkan dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal bahwa orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Ghailan ad-Dimashqi. Dimashqi itu nama orang yang pertama kali membawa aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi dari beberapa paham yang ada pada saat itu. Misalnya pendapat Syiah yang menyalahkan bahkan mengkafirkan orang-orang yang dianggap merebut jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ada kelompok Syiah yang menyatakan orang-orang yang merebut jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini dikatakan kafir. Maka ini membuat aliran Murji'ah ini muncul, ya. Atau berbeda pendapat dengan pendapat Syiah ini, makanya muncullah aliran Murji'ah. Berikutnya pendapat Khawarij yang menghukum kafir Muawiyah bin Abi Sufyan dan pendukungnya karena merebut kekuasaan yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ditujukan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya karena menerima tahkim dalam perang Siffin. Nah, yang kedua, mereka tidak setuju dengan pendapat Khawarij atau mereka mengeluarkan bereaksi atas pendapat Khawarij yang menghukum kafir Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang ketiga, pendapat pengikut Muawiyah yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib terlibat dalam konspirasi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Ini reaksi juga, mereka bereaksi atas pendapat pengikut Muawiyah ini. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Dan terakhir, pendapat sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib yang beranggapan bahwa Siti Aisyah, Thalha dan Zubair dan siapapun yang terlibat dalam perang Jamal adalah salah. Ya, jadi pada saat Ali bin Abi Thalib menjabat ini ada dua perang. Yang pertama ada perang Jamal. Perang Jamal ini perang yang diikuti oleh Siti Aisyah, Thalha dan Zubair. Nah, jadi pengikut Ali bin Abi Thalib ini menganggap orang-orang yang terlibat dalam perang Siffin itu salah. Nah, jadi di sini muncullah reaksi dari aliran Murji'ah. Jadi Murji'ah itu kelompok yang tidak memihak kepada Sayyidina Ali, juga kepada Muawiyah tidak memihak juga, ya. Tidak memihak kepada Sayyidina Ali, tidak memihak kepada Muawiyah, juga tidak memihak kepada Khawarij. Nah, jadi mereka berdiri sendiri, muncul sendiri di antara, karena tidak memihak dari ketiga golongan tersebut. Pada awalnya kaum Murji'ah yang terlibat dalam perdebatan di bidang siasah, politik dan khalifah saja. Tetapi dalam perkembangannya juga terlibat dalam bidang teologi Islam. Nah, jadi ada tokoh-tokoh lain juga, yaitu tokohnya pada masa itu Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salah as-Saman, Saubah, Dirah bin Umar. Sedangkan penyair Murji'ah yang terkenal pada masa Daulah Umayyah adalah Thabit bin Qotonah. Jadi dalam inti atau latar belakang maupun sejarah berdirinya Murji'ah karena kelompok ini tidak ingin memihak Syiah
atau kelompok Ali tidak memihak tidak memihak Khawarij, dan juga tidak memihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi itu sehingga munculnya aliran Murji'ah. Apa saja sekte-sekte Murji'ah dan pahamnya? Ada namanya Murji'ah moderat, yang termasuk tokoh Murji'ah moderat itu Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Bisa jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertobat dan tobatnya diterima Allah, sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. Jadi intinya Murji'ah moderat itu berpikir bahwasanya orang mukmin yang melakukan dosa besar itu tidak bisa jadi tidak masuk neraka. Karena apa? Karena bisa jadi dia bertobat dan diampuni oleh Allah, maka bisa masuk surga, tidak masuk neraka. Maka untuk keputusan masuk neraka atau tidaknya seorang mukmin itu ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. Berikutnya adalah Murji'ah ekstrim. Tadi moderat, sekarang ekstrim. Murji'ah ekstrim ini ada beberapa sekte. Yang pertama adalah Al-Jahmiyah, terus Al-Salihiyah, dan Al-Yunusiyah, Al-Hasaniyah. Jadi ada 4 ya. Kita lihat apa sih Murji'ah ekstrim ini. Pertama, Al-Jahmiyah berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati, dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. Jadi seperti itu ya. Artinya iman dan kufur itu tepatnya di hati. Dia apabila mati tetap menyandang predikat mukmin ya, karena tidak melekat pada jasad ya, pada hati. Berikutnya Asalihiyah. Sekte Asalihiyah ini berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi iman adalah mengetahui Tuhan, dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Jadi ini dinamakan kafir itu tidak tahu pada Tuhan menurut mereka. Sembahyang bukanlah ibadah kepada Allah, itu menurut mereka, karena yang disebut ibadah adalah iman kepada Allah dalam arti mengetahui Tuhan. Berikutnya sekte Al-Yunusiyah. Ini berpendapat bahwa maksiat atau pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Demikian juga golongan Al-Ubaidiyah. Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang musyrik. Nah gitu ya, jadi tidak ada kaitannya iman dengan perbuatan jahat, seperti itu ya. Berikutnya Al-Hasaniyah. Nah, sekte Al-Hasaniyah berpendapat jika seseorang mengatakan saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, orang yang demikian telah mukmin dan bukanlah kafir. Dan jika seorang mengatakan saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain, orang yang demikian itu juga tetap mukmin. Artinya di sini maksudnya meringankan atau menyepelekan ajaran yang demikian itu oleh Harnussen dianggap mereka berbahaya karena akan membawa kepada moral attitude, yaitu sikap memperlemah ikatan-ikatan moral atau masyarakat yang bersifat permisif, yaitu masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Inilah kelihatannya yang menjadi sebab nama Murji'ah itu pada akhirnya mengandung arti buruk sehingga tidak diikuti oleh masyarakat. Artinya mereka ini melakukan sebuah memperlemah ikatan-ikatan moral ya, memperlemah hukum, seperti itu istilahnya ya. Jadi katanya kan Tuhan melarang makan babi misalnya, tapi tidak tahu babi yang mana, apakah yang kambing ini, padahal sudah jelas ya antara babi dan kambing itu jelas, tapi istilahnya itu mereka itu kayaknya membuat
suatu pernyataan yang lemah gitu ya, atau melakukan penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku seperti itu ya. Sudah tahu, sudah jelas ya, Ka'bah itu di Mekah misalnya, cuman mereka lalu berpikir atau menafsirkan apakah Ka'bah yang ada di India. Sudah tahu jelas Ka'bah itu di Mekah. Artinya itu penyimpangan seperti itulah ya, sehingga membuat apa ya, sebuah argumen atau pendapat yang bisa membuat orang tuh menjadi salah penafsiran ya. Oke, Ananda, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan tentang Murji'ah. Bapak simpulkan bahwa Murji'ah ini suatu paham yang muncul karena tidak sependapat dengan aliran Syiah maupun aliran Khawarij. Juga tidak membela Ali bin Abi Thalib dan tidak membela Muawiyah bin Sufyan. Maka muncullah aliran Murji'ah. Murji'ah juga terbagi dua, ada Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Oke, dan semuanya demikian.